Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali bersama-sama dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Leoni Prameswari. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, bait 1 dan 2. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 menjadi nas pembimbing kita. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah
sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharui hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini Engkau boleh menghimpunkan kami kembali bersama dengan keluarga yang kami kasihi di rumah kami ini. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami telah menyiapkan diri hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk memiliki pendengaran yang baik, dan juga agar kami dimampukan untuk memiliki kesetiaan di dalam kami melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hari-hari yang senantiasa Engkau percayakan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia.
Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Kiranya sukacita tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan keluarga kita saat ini. Ada kisah tentang 3 orang tukang batu yang sedang mengerjakan pekerjaannya sebagai tukang batu. Lalu kemudian ada seorang tuan datang dan bertanya kepada ketiganya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Tukang batu yang pertama dengan nada sedikit kesal, dia menjawab, "Saya sedang memasang batu." Dia kesal ditanyai begitu karena udah tahu saya lagi masang batu, pakai acara ditanya. Nah, jadi dia jawab demikian, "Saya sedang memasang batu, titik." Gak ada senyum-senyumnya, malah cemberut. Lalu kemudian tukang batu yang kedua dengan sedikit tersenyum simpul, dia mengatakan, "Saya sedang mencari nafkah, Tuan." Nah, lalu kemudian tukang batu yang ketiga, dia tiba-tiba berdiri, dia mundur 3 langkah dan dia memandangi pekerjaan yang telah dikerjakannya selama 1 hari ini. Dan dia mengatakan, "Saya sedang membangun sebuah katedral, Tuan, tempat di mana nanti umat Tuhan bisa datang dan berkumpul dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya bangga menjadi bagian di dalamnya untuk pekerjaan besar ini." Menurut Bapak Ibu Saudara Jemaat, yang mana jawaban yang paling benar? Atau adakah jawaban yang salah dari ketiganya? Saya rasa kita semua sependapat bahwa tidak ada satupun jawaban yang salah. Semua jawaban ini benar. Tapi kita bisa lihat dari jawaban ketiganya bahwa kita bisa tahu bagaimana ketiga tukang batu ini memandang kehidupan. Bagaimana ketiga tukang batu ini memaknai keberadaan dirinya di tengah-tengah kehidupan yang saat ini mereka jalani. Tukang batu yang pertama, Bapak Ibu Jemaat, melihat bahwa ini sebagai sebuah realita, ya, sehingga tersirat ada kebosanan di dalamnya. Iya, saya tukang batu, pekerjaan saya adalah tukang batu, memasang batu, saya bosan dengan semua ini. Makanya ketika ada orang bertanya demikian, dia jawabnya ketus, dia cemberut. Nah, tukang batu yang kedua realistis juga karena ia memaknai kehidupannya ini adalah untuk bekerja mencari uang, dengan uang bisa menghidupi keluarga, bisa membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Ya, jadi apapun dia nanti, entah tetap jadi tukang batu atau mungkin nanti dia melakukan pekerjaan lain, tetap itu orientasinya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya, menyambung hidup. Nah, sementara tukang batu yang ketiga kalau kita perhatikan itu jawabannya agak sedikit membual, agak sedikit mengada-ngada, ya agak sedikit ya songong lah ya, sombong lah, jawabannya luar biasa. Ditanya jawabannya wah gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari jawaban tukang batu ketiga ini terkandung sebuah visi di depannya. Visi bahwa ya hidup saya ini
ada untuk suatu tujuan yang baik, dan saya bersyukur, saya bangga menjadi salah satu bagian untuk pekerjaan baik tersebut, sekalipun saya hanya tukang batu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sampai di situ kisah kita tentang tukang batu itu. Mari kita masuk ke dalam bacaan kita. Jadi setelah Tuhan Allah memberikan 10 perintahnya, maka kemudian Allah memberikan peraturan-peraturan yang bangsa Israel juga harus laksanakan. Ada banyak peraturan yang dibuat, tapi di dalam pasal 21 ini setidaknya ada 3 peraturan yang harus dilaksanakan bangsa Israel. Peraturan pertama yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 11 berbicara tentang aturan budak. Lalu aturan yang kedua itu berbicara tentang nyawa manusia dari ayat 12 sampai 27. Sementara aturan yang ketiga itu tentang ternak dan pemiliknya mulai dari ayat yang ke-28 sampai habis pasal 21 ayat 36. Dan bacaan kita saat ini berbicara tentang peraturan pertama di dalam pasal 21, yaitu berbicara mengenai budak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bahwa budak itu artinya abdi atau hamba yang tugasnya yaitu mengabdi, menghamba atau bekerja pada sang tuan. Dan di dalam kehidupan Israel kuno pada masa dulu, di dalam kehidupan masyarakatnya, perbudakan itu menjadi suatu hal yang unsur yang biasa, karena memang ada perbudakan di masa itu. Setidaknya ada 2 hal yang menyebabkan orang bisa menjadi budak. Yang pertama adalah ketika bangsanya atau daerahnya dijajah oleh bangsa atau negara lain, kalah, dan kemudian para penjajah itu mengambil dirinya untuk menjadi budak. Yang kedua adalah ketika dirinya sendiri itu menjual dirinya karena memiliki hutang piutang, dia tidak sanggup bayar, kesulitan ekonomi, dan dia membayar dengan cara menjual dirinya tersebut untuk mengabdi kepada tuan di mana ia berhutang gitu ya. Dan kalau melihat di dalam bacaan kita saat ini, maka budak yang dimaksud adalah budak yang kedua, di mana menjual dirinya karena memiliki hutang piutang dan lain sebagainya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu, lalu ada 2 hal yang menarik yang bisa kita lihat di dalam bacaan kita ayat 1 sampai 6 pasal 21 ini. Yang pertama adalah ternyata merujuk ke dalam ayatnya yang kedua bahwa budak itu tidak bekerja selamanya, namun hanya bekerja 6 tahun. Tahun ke-7 tuan harus membebaskan dirinya dan juga membebaskan setiap segala hutang piutang yang budak itu punya. Jadi tahun ke-7 merupakan tahun yang merdeka. Dan ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat diperjelas, apabila dalam 6 tahun itu sang budak tetap sendiri, ya sudah, dia pergi di tahun ke-7 sendiri. Tapi kalau misalnya dia sudah menikah, dia mencari istri, dia menikah, dia memiliki anak, maka sang tuan pun juga harus membebaskan budak tersebut beserta keluarganya itu. Lalu catatan selanjutnya, ketika di dalam masa 6 tahun bekerja bersama sang tuan, tuannya itu memberikan istri, mencarikan istri, memberikan istri kepada budak, dan budak itu memiliki anak, maka di tahun ke-7 yang boleh pergi itu hanya hamba tersebut, sementara istri dari tuan dan juga anaknya itu menjadi milik tuan. Karena tuan yang memberi, maka dianggap itu sebagai keluarganya sang tuan. Nah, diperjelas demikian rupa dari ayat yang kedua sampai dengan yang keempat, dan kita bisa mengetahui bahwa kehidupan menjadi budak pada masa itu tidak terjadi selamanya, namun hanya 6 tahun, tahun ke-7 merdeka. Ya. Lalu kemudian yang menarik, catatan menarik yang kedua adalah ketika kita melihat di dalam ayatnya yang kelima, di sana dikatakan Bapak Ibu, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Ternyata sang budak bisa bekerja selamanya kepada sang tuan. Ketika pada tahun ke-7 dibebaskan, sang budak itu menyatakan diri tidak mau dibebaskan karena begitu mengasihi tuannya. Ia mau mengabdikan dirinya seumur hidup, diri dan keluarganya kepada sang tuan. Maka tuan haruslah menerimanya, membawanya ke hadapan Allah, dan di situ berikrar, di situ sang
budak berjanji, bersumpah untuk boleh mengabdi sungguh-sungguh kepada sang tuan sampai akhir hidupnya. Ya, dan telinganya ditandai, ditusuk gitu ya, ditindik, diberi tanda agar apa? Simbol daripada menusuk telinga atau bukan bagian tubuh yang lain tapi telinga adalah simbol bahwa hamba ini haruslah taat dan juga mendengar, ya, dengar-dengaran kepada sang tuan. Jadi selama hidupnya harus taat, harus setia, harus mendengar setiap apapun yang dikatakan oleh sang tuan. Dan ya, kita tahu kalau ada budak yang mau bekerja seumur hidup pada tuannya, kita tahu bagaimana karakter tuannya. Pasti dia adalah tuan yang baik, tuan yang bijak dan peduli terhadap budak ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya rasa sampai di situ kita boleh memahami firman Tuhan pada hari ini. Lalu kemudian apa pesan firman pada saat ini, apa aplikasi yang mau diterapkan bagi kita dan keluarga kita. Yang pertama Bapak Ibu berbicara tentang kemerdekaan seorang hamba. Tentu semua orang sesungguhnya ingin menjadi hamba yang merdeka. Ya, bahkan kita belum lama ini, belum seminggu ini memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semboyan yang kita tahu bersama itu merdeka atau mati. Itulah yang selalu diteriakan para pejuang pada masa itu. Merdeka atau mati, artinya setiap orang menginginkan kemerdekaan, kita pun berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, namun Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau berbicara mengenai kehidupan kita bersama dengan Kristus, maka kita adalah hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang seharusnya terjadi adalah merujuk kepada ayatnya yang kelima. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang mengabdikan diri, memberi diri seumur hidupnya hanya untuk Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau kita berani-beraninya minta merdeka dari Tuhan, kita pergi dari Tuhan, kita bebas dari Tuhan, apa yang terjadi? Kita bukan apa-apa. Kayak lagu itu ya, aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu butiran debu, aku tanpa Tuhan itu butiran debu. Jadi tidak ada untungnya ketika kita menjalani kehidupan ini tanpa penyertaan Tuhan. Kalau demikian adanya, masih beranikah kita menjadi umat yang menjauhi Tuhan? Masih beranikah kita memiliki kekecewaan sedikit, menyalahkan Tuhan, lalu undur dari pelayanan, sampai undur-undur selanjutnya? Baik Tuhan. Tanpa Tuhan kita butiran debu, kita bukan apa-apa. Setiap usaha pekerjaan yang kita lakukan akan sia-sia. Masih beranikah kalau begitu kita minta merdeka atau kita menjauhi Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk kita bisa menjadi hamba yang taat dan juga bisa menjadi seseorang yang memiliki visi yang luar biasa, seseorang yang menyadari kehadirannya di tengah-tengah kehidupan ini adalah untuk pekerjaan besar Tuhan. Seperti tukang batu yang ketiga itu, bahwa jadi apapun kita saat ini, tukang batu atau apapun kita saat ini, pekerjaan kita masing-masing, kita ini adalah alat Tuhan, kita ini merupakan salah satu bagian yang Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan yang besar, yaitu menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan coba-coba untuk berani undur dari Tuhan, mundur pelan-pelan, lama-lama hilang, jangan demikian. Tetap setia menjadi hamba yang taat dan memberikan diri sungguh kepada Sang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kemerdekaan hamba di dalam bacaan kita ini juga mau memperlihatkan bahwa sesulit apapun kehidupan kita saat ini, Tuhan tetap berkarya di dalamnya. Kalau kita lihat bacaan kita, sesulit apapun kehidupan seorang hamba yang harus mengabdikan diri 6 tahun bagi Tuhan, toh Tuhan bikin peraturan di tahun ke-7 boleh merdeka. Artinya Tuhan tetap melihat kita, Tuhan tetap menyertai kita dan tetap berkarya di dalamnya, gitu. Kita tidak akan jadi hamba selamanya karena di tahun ke-7 kita boleh bebas. Nah, mungkin ada di dalam kita saat ini yang begitu merasakan bosan ketika kita diperhamba oleh sakit penyakit. Mungkin kita memiliki suatu penyakit yang bertahun-tahun sudah berusaha tidak kunjung sembuh. Atau mungkin kita bosan diperhamba dengan keadaan ekonomi yang begini-begini saja.
kok rasa-rasanya tidak meningkat, atau mungkin banyak lagi pergumulan tantangan hidup, Bapak Ibu, firman Tuhan mau menegaskan bahwa lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik, maka sisanya Tuhanlah yang akan senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita, baik di dalam hidup kita sukacita maupun di dalam hidup kita duka cita. Jadi tidak ada alasan kemudian untuk kita boleh mengeluh atau khawatir akan hari esok. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menjaga, senantiasa berkarya. Biarkan Allah menunjukkan karyanya di dalam kehidupan kita. Tugas kita menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang setia dan percaya pada karya dan penyertaan Sang Tuhan. Sehingga kita pun bisa menjadi hamba seperti ayat yang kelima, bisa menjadi tukang batu yang mungkin terkesan membual, tapi itulah tukang batu itu memiliki makna kehidupan yang luar biasa, mensyukuri bahwa kehadirannya di dunia ini harus memberi makna, harus memberi dampak yang baik bagi semua orang. Selamat menjadi hamba-hamba Kristus yang taat, yang setia, yang senantiasa dengar-dengaran. Jangan pernah takut akan hari esok, jangan pernah khawatir akan hari esok, karena kita sudah merdeka. Kita mendapatkan kemerdekaan itu karena kita memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang akan senantiasa menyelesaikan bagian kita yang mungkin kita rasa saya cuma bisa sampai saat ini, tapi Tuhan akan melanjutkannya menjadi pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sempurna. Selamat hari Minggu, selamat terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di jalan hidup yang lebar orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkatmu, Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna, hendaknya masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami begitu luar biasa. Demikian juga dengan banyaknya hal baik berkat anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk sapaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami berlaku sebagai seorang hamba yang setia, seorang hamba yang memberikan diri dan mengabdikan diri bagi Sang Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga percaya penuh pada penyertaan daripada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami, baik di dalam sukacita maupun dukacita. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak bosan menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Ajar kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan memberikan dampak atau pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar kami. Bahwa sekalipun saat ini kami ada di dalam tantangan rintangan kehidupan yang luar biasa bagi kami, itu mendukakan hati kami. Namun biarlah kami semua tetap menjadi umat yang percaya pada karya penyertaan Tuhan. Ketika kami sudah boleh menyelesaikan bagian kami yang terbaik, ketika kami sudah boleh menjadi hamba Tuhan yang terbaik, maka bagian selanjutnya Tuhanlah yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini pun dengan penuh sukacita kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang mana saat ini sudah berusia 75 tahun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 75 tahun ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai bangsa dan negara kami ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Berkati semua para pemimpin dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Dan juga Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara ini ketika kami boleh berjuang bersama untuk bagaimana kami menyudahi pandemi COVID-19. Tuhan berkati setiap tim medis relawan, setiap orang yang turut bekerja ambil bagian Tuhan untuk mengupayakan segala yang terbaik, mengupayakan akan hadirnya vaksin daripada COVID-19. Tuhan berkati mereka semua, agar biarlah vaksin daripada COVID-19 ini boleh segera ditemukan. Kami masyarakat Indonesia dan juga dunia Tuhan boleh menggunakannya dengan baik sehingga pandemi COVID ini boleh berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun juga mau berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kami mau berdoa secara khusus untuk Majelis Sinode GPIB di Jakarta. Tuhan berkati setiap fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan berkati juga gereja Tuhan di tempat ini, GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang beserta dengan Pospelkes Pelita Tempilang dan juga Pospelkes Manunggal. Tuhan berkati setiap orang yang Tuhan sudah hadirkan di dalamnya. Tuhan berkati Ibu Pendeta Helen Luhuli Mahukom beserta keluarga. Tuhan berkati Bapak Pendeta Freddy Sihombing beserta dengan keluarga. Tuhan berkati para penatua diaken. Tuhan berkati para pegawai kantor. Tuhan berkati tim IT GPIB Maranatha Pangkal Pinang yang sampai saat ini masih bekerja terus Tuhan untuk bagaimana menghadirkan peribadahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Dan juga semua orang yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Agar biarlah boleh Tuhan kami semua bersinergi, bersatu padu, memberikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di dalam kedukaan, Tuhan juga kiranya menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di dalam kelemahan iman, Tuhan ketuk pintu hatinya, ingatkan ia bahwa kami manusia bukanlah apa-apa,
Kami manusia hanyalah butiran debu tanpa Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk kami boleh undur daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, demikian juga Tuhan berkati jemaat Tuhan yang di dalam sepekan ini boleh mengalami sukacita karena pertambahan usia dan juga boleh kembali mengingat rayakan perkawinan kudus mereka. Tuhan berkati senantiasa agar biarlah 1 tahun yang boleh bertambah ini semakin dimaknai lebih lagi bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kami umat Tuhan diharuskan untuk menyerahkan hidup dan kehidupan ini bagi kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami yang saat ini sudah lanjut usia, sekalipun raga tidak lagi kuat seperti masa muda dulu, namun kami yakin dan percaya pengalaman imannya bersama dengan Tuhan, kiranya boleh dibagikan untuk kami para generasi muda boleh mencontoh, memiliki pengalaman iman yang luar biasa pada Tuhan. Dan juga Tuhan berkati agarlah orang tua kekasih kami tetap hidup di dalam keadaan yang penuh sukacita, ada di dalam kesehatan yang luar biasa, dan juga boleh terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ucaplah syukurmu kepada Allah. Bawalah persembahan sukarela kepadanya. Sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang bersuka cita. Bawalah dengan tangan yang rela. Sebab Allah, Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 286 bait 1 sampai dengan bait 3.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita. Muliakanlah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, tanggal 23 Agustus 2020. 1. Sesuai imbauan pemerintah tentang COVID-19, maka A. Ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Menerapkan hidup sehat dan bersih. C. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. D. Menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Ibadah minggu new normal direncanakan akan dimulai pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 dengan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 dan pukul 17 dengan persyaratan tertentu yang akan diinformasikan lebih lanjut. 3. Katekisasi reguler. Pelajaran katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11 di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh katekisan. 4. Uji coba ibadah keluarga melalui live streaming di gereja akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus dan tanggal 2 September 2020 pukul 18. Dalam ibadah keluarga tersebut hanya dihadiri oleh presbiter. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh presbiter. 5. Ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 15 kepada saudara Oscar Immanuel Faot dengan saudari Andriana Misa. Pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 20 di gereja. Bagi warga jemaat yang berkeberatan dapat melapor ke kantor sekretariat gereja pada setiap jam kerja. 6. SK Fungsionaris PHMJ periode 2020-2022 telah diterbitkan dari Sinode tertanggal 12 Agustus 2020. Serah terima akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 dalam ibadah pukul 9. 7. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati.
8. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Di rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku. Tempatnya tidak kurang. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.